Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera sukacita melimpah telur terus dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah mau mampir di dalam channel Rehoboth Renungan. Kiranya Bapak Ibu mau mampir untuk subscribe dan share kepada banyak orang untuk kebenaran firman Tuhan boleh terus dikabarkan. Sebelum itu, baiklah mari kita berdoa untuk belajar perenungan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi hidup kami bersyukur Tuhan atas hari ini. Kami tahu bahwa kami boleh kembali merasakan kebaikan Tuhan dalam hari ini. Kami boleh terus merasakan sukacita, itu semua karena pemberian dan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami tahu dalam hidup kami banyak masalah persoalan, namun kami mau taruh setiap masalah persoalan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang terus menjadi pemimpin, Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami. Dan biarlah hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada hal-hal surgawi, bukan hal-hal duniawi. Tuhan Yesus, jamah kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang belum bekerja Tuhan buat menjadi bekerja, yang punya banyak masalah Tuhan ingatkan mereka untuk bukan masalah yang menjadi persoalan, namun ketenangan pikiran, ketenangan hati, dan berserah hidup hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Berkati kami dalam perenungan firman Tuhan, Tuhan yang menjamah setiap kami, Tuhan yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Renungan kita diambil di dalam Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menadah sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lagi lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengepani mayat itu, mengusung di luar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sama-sama membaca tentang Ananias dan Safira yang di dalam perenungan ini
kita mau belajar tentang tradisi saat Kristen mula-mula terjadi, sehingga ini masuk kepada sangkut pautnya kenapa Ananias dan Safira harus meninggal di tempat ketika mendengar perkataan Rasul Simon Petrus. Baik Bapak Ibu, mungkin kita sama-sama tahu bahwa ketika Kristen mula-mula terjadi, kehidupan orang Kristen tidak seperti sekarang yang masing-masing membangun gerejanya, namun mereka bersatu, berkumpul, berdoa, dan berpuasa. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-32 sampai 37. Di situ menceritakan bagaimana awal mula-mula orang-orang Kristen berkumpul. Mereka duduk bersama sehati sejiwa dan tidak seorang pun berkata bahwa suatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri. Tidak seperti sekarang mereka di zaman Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain, mereka sehati sejiwa berkumpul. Mereka menjual seluruh harta mereka dan menyerahkannya di hadapan para rasul-rasul untuk semua jemaat yang ada di sana sama-sama menikmati. Sehingga ketika kita baca tentang Ananias dan Safira, di sini kita bisa melihat bagaimana Ananias dan Safira yang sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengikuti Kristus, yang mereka benar-benar memberikan hasil yang mereka miliki, tanah yang mereka jual, mereka persembahkan semuanya di hadapan para rasul. Tetapi berbeda dengan Ananias dan Safira. Ananias dan Safira, mereka seakan-akan ingin menipu manusia dan Tuhan, sehingga kita bisa melihat ketika di situ Simon Petrus bertanya tentang hasil penjualan dan mereka mulai jujur, sehingga disitulah terjadi perkataan Simon Petrus yang akhirnya nyawa dari Ananias dan Safira harus diambil kembali kepada Tuhan. Nah, kita bisa melihat dari konteks firman Tuhan pada saat ini, apakah dengan demikian Rasul Petrus seperti seorang yang jahat karena langsung dengan perkataannya langsung membuat orang meninggal? Sebenarnya kita tahu bahwa ketika Simon Petrus dan murid-murid yang lain bersama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa kepada Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang engkau katakan itu akan terjadi, apa yang engkau ikat di bumi itu akan terikat di surga, dan apa yang engkau perkatakan di bumi itu akan terjadi di surga. Sehingga mereka menerima yang namanya kuasa dari Tuhan Yesus sendiri, sehingga perkataan mereka adalah perkataan yang bukan sembarangan perkataan, sehingga ketika mereka mengeluarkan perkataan itu adalah semacam pedang bermata dua yang langsung mengeksekusi apa yang mereka perkatakan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat Ananias dan Safira yang mau mendustai Roh Kudus. Simon Petrus mengatakan bahwa engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Sehingga dengan perkataan itu langsung Tuhan mengambil kembali nyawa dari Ananias dan Safira. Sungguh luar biasa kehidupan jemaat mula-mula di Yerusalem, yang mereka berdoa bersama, berkumpul bersama, berdoa bersama, mereka berpuasa bersama, mereka makan bersama, sehingga dengan hal-hal itu makin banyak jiwa-jiwa yang melihat kebersamaan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Kita melihat dengan konteks zaman sekarang Bapak Ibu, bukan kita mau menyalahkan tradisi yang modern ini, namun kita melihat tradisi modern masing-masing mempertahankan
denominasi mereka. Mereka beranggapan bahwa mereka dari A, B, dan mereka merasa mereka yang paling benar. Tetapi Tuhan mau menegur, mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan kita satu. Kita hanya perlu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita hanya perlu melaksanakan perintah-perintah Tuhan sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Bukan di sini dalam arti Tuhan meminta untuk Tuhan miskin akan kemuliaan, sehingga dengan manusia mempermuliakan Tuhan maka kemuliaan Tuhan akan muncul. Tanpa manusia memuliakan Tuhan, Tuhan itu sudah mulia. Hanya Tuhan ingin supaya manusia tidak jatuh oleh gangguan-gangguan dari si jahat. Karena Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat, melawan penghulu-penghulu di udara dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah yang Tuhan mau berikan bagi kita. Kita mempermuliakan nama Tuhan karena Tuhan sendiri yang di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan iblis gemetar. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12 mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita mempermuliakan Tuhan bukan untuk Tuhan tambah mulia, namun kita mempermuliakan nama Tuhan supaya hidup kita tidak cepat digoda oleh setan. Hidup kita, setan akan takut dengan nama Tuhan, sehingga dengan kita menyebut nama Tuhan, hidup kita terselamatkan. Itu kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang menjaga dan melindungi kita. Mari kita belajar untuk tidak seperti Ananias dan Safira yang ingin dikuasai oleh harta duniawi. Kita mau supaya hidup kita semakin diberkati dengan Tuhan. Di dalam Tuhan semuanya transparan, tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun kita menyembunyikan segala sesuatu, pasti akan diketahui oleh Tuhan. Kita bisa belajar juga banyak hal. Orang-orang yang dulu pernah melakukan hal-hal yang sama, mereka hanya terikat dengan hal-hal duniawi. Mungkin kita mau belajar di sini juga tentang seorang hambanya Elizabeth, atau kita mau bilang bahwa muridnya Elizabeth, bukan Elizabeth tapi Elisa. Di sana ketika Elisa menyembuhkan Naaman, hati Gehazi mencondong kepada harta yang dibawa oleh Naaman, sehingga Gehazi mengejar dan meminta bagian daripada Naaman, dan Naaman memberikan. Tetapi di situ Elisa mengatakan kusta yang ada pada Naaman tidak akan terputus-putus dalam keturunan Gehazi. Sehingga kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, hati yang mencondong kepada duniawi, hati yang mencondong kepada harta dan tanpa melihat isi hati Tuhan, itu akan sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk apa yang kita miliki itu bukan milik kita, namun kita memberikan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita, mungkin hari ini kita memiliki banyak uang. Mari kita menjadi bendahara yang baik, mengelola uang itu dengan baik dan benar, dan mengatur uang itu sehingga uang itu tepat pada sasaran, bukan hanya untuk keinginan-keinginan semata kita manusia. Jika kita hidup di dalam Tuhan, baiklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan. Ini ibarat seperti Tuhan merumpamakan rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu. Itu adalah dasar iman kita. Apa yang kita bangun, jangan sampai kita merobohkannya. Apa yang kita bangun, usahakan untuk menyelesaikan pembangunan itu. Apalagi masalah iman kita harus menyelesaikan iman kita sampai Tuhan Yesus datang kembali.
Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu yang mengajari kami untuk kami tidak menjadi orang-orang yang serakah, orang-orang yang hanya memiliki kepentingan, keinginan semata untuk diri kami sendiri. Namun biarlah untuk kepentingan orang banyak, nama Tuhan dipermuliakan dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Ajar kami hari ini untuk tidak mengambil yang menjadi bagian Tuhan dan mengambil yang menjadi bagian orang lain. Namun kami boleh menjadi orang yang tahu diri dan kami benar-benar takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teguran-teguran dan peringatan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus Bapa yang baik, berkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.